che aiutano a trovare una via per tornare più forti di prima. Ti chiedo un'ultima cosa, perché questo sarà un weekend particolare perché ci sono i funerali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, untuk pada malam yang berbahagia ini kita ada berita sedikit mengenai setelah race MotoGP Prancis ya, yang mana semua sudah mengetahui ya, Johann Zarco keluar sebagai juara MotoGP Prancis, tepatnya di kandangnya sendiri di hadapan ibu atau orang tuanya sendiri. Dan bertepatan itu juga Johann Zarco memecahkan atau mematahkan rekor ya, rekor yang mana rider yang menang di kandang sendiri, yaitu 71 tahun teman-teman. Tepatnya Mimin salah sebut kemarin, yaitu tahun 1945 ya, tapi bukan itu, melainkan 1954 ya, 71 tahun akhirnya dipatahkan oleh Johann Zarco dengan kemenangan di kandang sendiri ya. Dan lebih parahnya lagi yaitu Honda ya. Honda disebut untuk kalau motornya si Johann Zarco disebut motor beat teman-teman ya. Sekali ngebeat terus juara ya. Jadi di sini opsi HRC atau Honda ya teman-teman, ingin melirik si Johann Zarco untuk naik kelas di tahun depan ya. Itu semuanya sudah dalam perbincangan, kata Johann Zarco atau kata manajernya si Johann Zarco. Mereka sedang berbincang masalah tersebut ya. Dan untuk di sisi lain juga ya, yang mana di sini ya, Pecco Bagnaia teman-temannya gagal 2 kali, yang mana di saat sprint juga dia crash, tanpa di crash pertama di sprint itu alasan Pecco Bagnaia yaitu dia tidak nge-push, tidak dalam keadaan agresif, tidak dalam keadaan brutal, tapi motornya jatuh. Dan di saat race juga Pecco Bagnaia lagi-lagi bingung, yang mana tanpa angin, tanpa apa, dia crash di situ ya. Tapi crash di saat race tersebut ada senggolan yang dilakukan oleh Enea Bastianini terhadap Pecco Bagnaia ya, dan mengenai si Joan Mir, dan hampir mengenai Johann Zarco juga di situ ya. Dan keadaan Joan Mir saat ini mungkin dia parah sedikit ya. Katanya lehernya sakit dan tangannya juga ada keretakan sedikit di situ ya. Namun di sini si Pecco Bagnaia sangat frustasi sekali, bahkan unbelievable, kita nggak tahu mau bilang apa lagi ya. Yang mana sekarang dia menekankan kepada bos Ducati ya, atau kepada pihak tim Ducati, yang mana Bagnaia mendesak Ducati untuk berbuat lebih banyak untuk membantunya karena ia telah menyentuh dasar masalahnya. Yang mana seperti mana si Pecco Bagnaia mengatakan, ini adalah sesuatu yang perlu dijelaskan oleh tim kepada saya, perlu memberi saya sesuatu yang lebih, katanya, yang mana sekarang kurang feel dalam balapan. Saya tahu mereka mencoba segala cara untuk membantu saya, tetapi setelah 6 akhir pekan balapan kami tidak menemukan solusinya. Saat ini perasaan saya sangat buruk di atas motor karena saya tidak bisa merasakan apapun. Saya tidak menerima umpan balik apapun dari motor. Saya dapat membuat putaran tercepat atau mengendarai sepeda 4 detik lebih lambat. Motor saya memberi saya umpan balik yang sama.
Jadi seperti ini sangat sulit, sama halnya dengan Thailand. Hari ini kami mencapai titik terendah, jadi lebih mudah untuk memperbaikinya. Kami perlu menemukannya sesegera mungkin, tetapi saat ini sulit untuk menemukannya. Saya memulai dengan bahan basah karena saya memperhatikan setiap ramalan cuaca yang mengatakan hujan akan datang. Dan saya menggunakan strategi yang tepat. Saya memulai di lintasan lurus, saya banyak berputar di bagian belakang dan banyak pembalap menyalip saya. Lalu saya memasuki tikungan ketiga dengan cukup hati-hati. Lalu Enea dengan ban licin mengerem secara normal dan kami bertabrakan. Selain itu saya dapat start. Saya masih bisa finish di posisi 5 besar, tetapi saya harus berhenti karena motor saya rusak parah. Jadi sini Pecco Bagnaia menekankan yang mana dia sangat frustasi sekali. Bahkan di saat dia melaju lebih cepat atau lambat, feedback dari motor tersebut sama saja ya, mau cepat mau lambat feedbacknya sama saja. Seolah-olah gini, seolah-olah Pecco Bagnaia sudah mati rasa dengan motornya ya. Jadi di sini clue dari Pecco Bagnaia ini kemungkinan dia sudah frustasi, bisa jadi dia akan hengkang juga ya. Tapi kalau menurut Mimin sangat sulit sekali Pecco Bagnaia ingin hengkang dari Ducati, kecuali Ducati mendepaknya ya. Namun rumor yang Mimin vertifikasi sendiri ya. Bahasanya vertifikasi, apa maksud verifikasi nggak tahu. Pokoknya bahasanya begitu ya. Kalau menurut Mimin ya, di sini kalau Pecco Bagnaia asik seperti ini, mengeluh-mengeluh atau tidak mencari solusi sendiri, bahkan dia sekarang ini melempar bulat-bulat kepada tim. Cari solusi untuk saya. Begitu. Berarti dia lepas tangan, dia terus seperti menyalahkan tim gitu ya. Jadi kalau seperti ini ya, kemungkinan besar clue yang terlihat Mimin lihat dari Gresi ini ya, yang mana motor Alex Marquez ditutupi dengan kain merah Ducati ya, Ducati pabrikan ya. Di sini apakah clue yang sebenarnya diberikan oleh Gresi ini atau tim Ducati yang bahwa Alex Marquez akan segera ke tim pabrikan? Itu sangat tanda tanya sekali ya. Tapi kalau seperti ini Pecco Bagnaia bisa jadi. Karena kenapa? Walaupun tim Ducati Lenovo ini berbasis di Italia, bahkan dikatakan milik Italia, salah besar teman-teman. Pemiliknya itu adalah milik Jerman teman-teman. Kalau nggak salah Mimin, pemilik Ducati Lenovo itu milik Jerman ya teman-teman. Pemiliknya orang Jerman atau pengusaha orang Jepang, pokoknya bukan Italia, cuma berbasis di Italia. Jadi mereka tidak peduli siapa ridernya, asal rider mereka bisa seperti yang mereka inginkan, kecepatan bla 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 bla. Why not? Siapa ridernya, why not? Nggak harus warga Italia gitu ya. Itu yang Mimin dapat informasi seperti itu ya. Ternyata bukan milik Italia, cuma berbasis di Italia. Pemilik sebenarnya orang Jerman gitu teman-teman ya. Kalau nggak salah. Namun di sisi lain juga ya, di sini juga Gigi Dall'Igna ya. Gigi Dall'Igna mengatakan mungkin ketakutan atau gimana gitu, atau sudah capek menghadapi media. Jadi si Gigi Dall'Igna memberi pernyataan yang mana kekurangan si Pecco tersebut itu menurut itu kesalahan kami, kata si Gigi Dall'Igna ya. Mimin nggak tahu apa yang maksud dari Gigi Dall'Igna itu menyalahkan mereka. Maksudnya mereka seolah-olah gini ya, oh Bagnaia begitu karena kami salah gitu atau gimana gitu. Jadi si Gigi Dall'Igna ingin membantu Pecco Bagnaia lebih supaya mendapatkan feedbacknya kembali ya. Ini sangat kacau sekali teman-teman ya. Oke, untuk yang ingin tujuan yang Mimin katakan sebenarnya adalah hasil klasemen sementara ya, hasil klasemen sementara MotoGP 2025 ya. Yang mana di sini, aduh Mimin nampak tadi. Sebentar.
Untuk hasil klasemen sementara yang mana seperti biasa ya, Marc Marquez yang pertama dengan raihan poin 171 poin, dan yang kedua masih dikukuhkan oleh Alex Marquez dengan 149 poin, dan di posisi ketiga ada Francesco Bagnaia dengan 120 poin, di posisi keempat ada Franco Morbidelli dengan 86 poin, dan kelima ada Fabio Di Giannantonio 74 poin, keenam ada Johann Zarco 72 poin, ketujuh ada Fabio Quartararo dengan 56 poin, ke-8 ada Fermin Aldeguer 48 poin, 9 Pedro Acosta 46 poin, 10 ada Aigora 43 poin, 11 Maverick Vinales 40 poin, 12 Marco Bezzecchi 38 poin, 13 ada ahli mekanik yaitu 37 poin, 14 Brad Binder 32 poin, 15 Enea Bastianini 31 poin, 16 Alex Rin 23 poin, 17 Jack Miller 19 poin, 18 Raul Fernandez 15 poin, 19 Joan Mir 12 poin. Dan 21 ada 20 ada Takaki Nakagami yaitu 10 poin, 21 Lorenzo Savadori 8 poin, 22 ada Augusto Fernandez 3 poin, dan 23 ada Miguel Oliveira dengan 2 poin. Itu aja untuk informasi yang Mimin dapat sampaikan kepada teman-teman ya, yang mana hasil klasemen sudah, pernyataan dari Pecco Bagnaia sudah. Itu saja untuk saat ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Terima kasih. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang mana subscriber Mimin hampir mencapai 30.000 subscriber. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, dan diberi kesembuhan kepada siapa saja yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.